Halo geng, what's up the ladies and gentlemen. Kembali lagi ada Aba di sini. Dimana pada kesempatan kali ini Aba akan sedikit mereview atau sedikit merangkum tentang sebuah alur cerita film yang datangnya dari Mafia Project. Karena menurut Aba film ini sangatlah worth it sekali di masanya. Biar tidak terlalu bertele-tele di awal film, langsung saja kita mulai pada videonya. Dan jangan lupa passwordnya. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3, let's go. Alkisah kita akan dimulai dengan sosok penagih hutang yang teramat sangat bengis, katakanlah namanya Anam. Dia ingin menagih hutang yang sebelumnya Mulyadi sempat meminjamnya. Dan di saat itu pula Ucing selaku anak Mulyadi sempat melihatnya. Dan Anam sempat mengancam kalau dia belum bisa bayar, dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dan dia pun segera pergi. Ucing pun segera menghampiri ayahnya dan dia juga bertanya berapa hutangnya. Dan Mulyadi pun menjawab 3 juta. Apu mak cek banyak tengah kana. Dan Ucing pun selaku sang anak ingin segera membantu ayahnya. Tapi dia tidak punya uang untuk melunasinya. Dia juga akan pamit pada sang ayah yang bahwasanya dia besok akan pergi untuk merantau agar dia bisa membantu melunasi semua hutang ayahnya. Esok pun tiba. Nampaknya Ucing segera pamit untuk berangkat dan sang ayah memberikan dia jimat sebagai bekal agar dia selamat. Anam juga sempat menelpon Mulyadi untuk kembali menagih hutangnya, tapi dia tidak kunjung mengangkatnya dan dia segera pergi keluar untuk mencarinya. Mulyadi nampaknya juga bingung karena belum juga punya uang untuk bayar hutang. Dan di saat itu pula Santoso selaku teman mal pun menghampirinya. Dia juga bertanya gimana kabar anaknya. Dan mal pun menjawab dia sekarang sedang bekerja di perantauan. Dan tiba-tiba Anam pun datang. Dia terlihat sangat marah pada Mulyadi karena Mulyadi tidak kunjung membayar hutangnya. Dan di saat itu pula Mol selama ini cukup sabar menghadapi perkataan yang selalu menyakitkan dari Anam. Dan di saat itu pula Anam sempat berkata, kalau kamu tidak terima, kita duel carok saja. Aku tunggu kamu sekarang. Dan Santoso nampaknya menyuruh Mulyadi untuk segera meladeninya. Dan Mul pun segera berangkat. Santoso sempat memberitahu Yono kalau Mulyadi sekarang sedang duel carok dengan Anam. Dan Yono nampaknya sangat marah dan dia langsung menghampirinya. Mul pun nampaknya juga sudah kalah dalam duel caroknya. Anam merasa sangat senang karena dia sudah bisa menghabisi Mulyadi. Yono nampaknya juga sudah sampai, tapi dia belum bisa menemukan Mulyadi. Dan Mulyadi pun nampaknya juga memanggil Yono. Dan Yono yang melihatnya segera menghampirinya. Dan Mol pun sempat berpesan suruh memberikan celurit yang sempat ia pakai setelah dia kalah duel carok menghadapi Anam. Dan dia pun segera meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beberapa minggu kemudian nampaknya Ucing baru saja selesai sholat dan dia juga berdoa akan kelancaran rezekinya. Dan di saat itu pula Yono selaku paman Ucing pun nampaknya menelponnya. Dia juga bertanya bagaimana kabar dirinya dan orang tuanya di kampung. Naas kabar pahit pun harus Ucing terima.
karena Mulyadi selaku ayahnya sudah meninggal dunia. Ucing yang mendengarnya langsung sedih seketika dan dia nampaknya juga akan segera pulang. Nampaknya Ucing sudah sampai di kampung halamannya dan dia langsung mendatangi makam tempat ayahnya dikuburkan. Dia merasa sangat terpukul dan sangat kehilangan karena dia tidak bisa mendampingi dan mengazani sewaktu ayahnya akan meninggal dunia. Dan Ucing hanya bisa berdoa semoga sang ayah tenang di alam sana dan dia pun segera pulang. Malam pun tiba. Ucing nampaknya masih berlarut dalam kesedihannya dan tidak lama kemudian Yono pun datang dan dia juga mengatakan yang sebenarnya tentang kematian ayahnya. Kalau dia meninggal bukan karena sakit, tapi karena dia sudah kalah dalam duel carok setelah Anam berhasil membunuhnya. Dan Yono disuruh memberikan celurit yang sempat ayahnya pakai sebelum dia meninggal. Tapi dia tidak menyuruh untuk membalasnya. Dia hanya ingin menyampaikan pesan terakhir sebelum ayahnya meninggal. Dan dia pun segera pergi. Anam yang masih belum sadar kalau Ucing sebentar lagi akan datang dan Ucing pun segera sampai. Tapi Anam masih belum tahu apa dan maksud tujuannya. Dan Ucing nampaknya juga berkata, kedatangan saya ke sini akan segera melunasi semua hutang ayah saya. Dan sebaliknya, saya ke sini juga akan menagih hutang nyawa ayah saya yang telah kamu habisi. Dan Ucing langsung menentang dia untuk duel carok. Dia akan menunggunya di tempat dia telah membunuh ayahnya. Dan esok pun segera tiba. Ucing nampaknya sangat berambisi untuk menghabisi nyawa Anam. Ucing juga tidak lupa pula memakai jimat pemberian terakhir ayahnya dan sebuah celurit bekas peninggalan ayahnya. Dan dia juga menghentakkan kakinya 3 kali sebagai simbol kalau dia sudah siap dengan semua yang akan dia terima nanti. Dan nampaknya Anam sudah siap menyambut kedatangan Ucing. Dan Ucing nampaknya juga sudah siap untuk menghadapi Anam. Dan disinilah titik yang kita tunggu-tunggu akhirnya sudah sampai. Ucing langsung memanggil Anam yang pertanda dia sudah siap untuk memulai duel carok ini. Dan Ucing sempat berkata, kalau saya berani pada tumpulnya, maka saya juga berani pada tajamnya. Yang artinya kalau kita sudah berani mengatakan perang, maka kita juga tidak akan mundur untuk melawan siapapun. Dan dia juga berkata, asal yang dari tanah maka akan kembali ke tanah. Naas bagi Ucing karena Anam berhasil menyabet bajunya. Derem Ucing, macorak kalak ontong kru mereka kalampinna. Anam langsung membacoknya dengan membabi buta. Tapi di saat itu Ucing pun berhasil melepaskan celurit Anam dan dia juga berhasil membalikkan keadaan. Pakun pei mun jaguenna, pakun kala mun deun. Dan Ucing langsung menebas perut Anam hingga Anam mati di saat itu juga. Dan Ucing pun merasa sangat puas karena nyawanya sudah dibayar tuntas oleh dirinya. Dan Ucing langsung datang kembali ke makam sang ayah. Akhirnya dia bisa melepas ikhlas kepergian sang ayah untuk selamanya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mencarokkan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah terkadang kita harus bisa merelakan meskipun itu teramat sangat menyakitkan. Karena
tak selamanya seseorang yang kita sayangi akan selalu ada bersama kita sampai suatu saat nanti. Saya Abah mewakili dari kru Abah Lovers yang sedang bertugas khususnya di Kota Madura, hanya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Biar Abah tambah semangat untuk menemani waktu buka dan jam sahur kalian semua. Bantu Abah biar Abah lebih semangat lagi buat konten reactionnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video. Karena peduli kalian adalah semangat bagi Abah. Matur sekalangkong. See you next time.